Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Vini Artika Saragi dari kelas PAI 3G NIM 201201794. Bila di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Tahapan Proses Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia dari Kandungan hingga Dewasa. Adapun tahapan-tahapan itu ialah fase prenatal, fase bayi, fase kanak-kanak awal, fase kanak-kanak tengah dan akhir, fase remaja, fase dewasa muda, fase dewasa tengah, dan yang terakhir fase lansia. Adapun yang dimaksud dengan fase prenatal ialah merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih dari 9 bulan. Fase bayi. Fase bayi dibagi berdasarkan usianya. Newborn yaitu pada usia 0 sampai 1 bulan. Infant dari usia 1 bulan hingga 1 tahun, dan toddler dari usia 1 tahun hingga 3 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini, bayi sangat tergantung pada orang tuanya juga mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan motorik, maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, dan lain-lain. Semakin bertambah usia, maka anak akan semakin pandai berbicara, bernyanyi, hingga gerakan motorik seperti menendang bola. Dan yang tiga ialah fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5 sampai 6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, minum, buang air di toilet, dan bermain bersama teman. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, seperti belajar, membaca, dan menulis. Fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak pada umumnya sudah menguasai keterampilan dan membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman di sekolahnya, dan mulai memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, si kecil akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun, ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Dan yang kelima ialah fase remaja. Fase remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Sebenarnya pubertas sudah terjadi pada usia 7 hingga 8 tahun yang sudah masa pubertas akan selesai pada usia 14 hingga 15 tahun. Lalu masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Dalam fase ini terjadi proses yang disebut sebagai pubertas. Proses ini mendorong perubahan fisik yang cepat, misalnya tinggi dan berat bertambah. Membesarnya alat kelamin dan payudara, tumbuhnya rambut di area tertentu, menstruasi bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki, hingga perubahan dalam suara. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri. Ia akan berpikir secara lebih logis, tapi memiliki perasaan yang sensitif. Selain itu, remaja umumnya lebih senang menghabiskan waktunya bersama teman. Yang keenam ialah fase dewasa muda. Fase dewasa muda berlangsung sekitar usia 19 tahun hingga 40 tahun pada masa-masa kita seperti ini. Pada tahap pertumbuhan manusia ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri,
dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain, dan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatannya. Nah, ini fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi pada usia 40 hingga 60 tahun. Pada masa ini, Anda berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun, kondisi Anda tidak seprima sebelumnya. Bukan tidak prima ya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. Dan yang kedelapan ialah fase lansia atau dewasa akhir. Fase dewasa akhir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit yang keriput, masa tubuh berkurang, sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia juga mengalami kemunduran. Anda mungkin tidak mudah memahami perkataan seseorang, aktivitas menjadi terbatas, dan kurang cekatan. Selain itu, lansia juga cenderung berfokus pada spiritual dan bersiap menghadapi kematian. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang PPT saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.